Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sobat Vidivisi yang Allah rahmati dan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Renungan Ramadan bersama Cidea akan sharing bersama bagaimana fadilah keutamaan iktikaf. Di dalam setiap amal ada 3 hal yang harus kita catat, yaitu ahamiyah, azimah, dan fadilah. Ahamiyah adalah pentingnya amal itu. Karena orang kalau tidak tahu pentingnya amal sesuatu, dia tidak bergairah untuk mengamalkan. Ketika orang tahu pentingnya ijazah, dulu saya mau masuk ke UGM, hanya ngambil formulir itu sebelum subuh ngantri. Untuk bayarnya nggak seperti online sekarang. Tahun 80-an untuk masuk jadi mahasiswa, itu untuk bayar pengantri hanya untuk sebuah ijazah. Padahal ijazah itu ngeprint sendiri, sekarang bisa, tinggal mau profesor, doktor, engineer, semuanya bisa kita print. Tapi karena tahu pentingnya ijazah dan mulianya, ahamnya azimah. Karena kita tahu mulianya ijazah, maka tidak mungkin kita naruh ijazah di bawah keset. Bahasa Inggrisnya welcome. Kalau keset bahasa Inggrisnya welcome, kalau SPBU bahasa Inggrisnya no smoking. Nah, kalau gelas itu I love you, kalau handuk itu good morning. Nggak ada artinya. Artinya nggak ada hubungannya. Karena banyak orang yang salah kaprah. Sama dengan nanti akhir Ramadan. Orang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah minal aidin wal faizin itu bahasa Arab, artinya mohon maaf lahir dan batin. Makanya kalau orang, kamu udah minal aidin belum? Minal aidin, seolah kamu minta maaf belum? Padahal nggak ada hubungannya antara mohon maaf lahir dan batin sama minal aidin wal faizin. Tetapi sekali lagi saya ulang, betapa orang di dalam beriktikaf juga harus tahu kenapa pentingnya, kenapa harus mulianya orang yang iktikaf. Sama dengan ijazah tadi. Tidak mungkin ijazah kita taruh di sepanjang tempat, pasti di atas almari, di laminating, disimpan. Karena apa? Nggak mungkin anak kita nangis minta layang-layang, kita bikinkan layang dari kertas ijazah. Karena kita tahu kemuliaan. Yang lebih penting adalah fadilah. Apa fadilah orang yang iktikaf? 1, dengan takarub kepada Allah, ingat kepada Allah seperti orang hidup. Masalul ladzina yadhkur rabbahu wal ladzina la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayit. Orang itu yang ingat dengan Tuhannya kayak orang hidup. Orang iktikaf menghidupkan nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu batin. Jangan pakai bahasa Jawa. Sebab kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni itu niduri, nggak pas. Nurani. Orang yang ada agama, orang yang ingat Tuhannya, orang yang sedang iktikaf, dia sedang zikir, dengan wirid, dengan sholawat, dengan baca Quran, maka sesungguhnya dia seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak kenal Tuhannya kayak orang mati. Betapa iktikaf menghidupkan kita. Orang hidup harganya mahal. Silahkan ngundang pejabat, silahkan ngundang artis. Untuk nyanyi 3 lagu perlu 200 juta. Padahal cuma untuk nyari alamat palsu. Kesana kemari mencari alamat palsu. Dia sendiri nggak pernah mencari itu. Saya tahu persis tinggalnya di apartemen itu. Lantai 10 di dekat Tanah Abang. Saya juga di situ, jadi saya tahu. Tapi karena masih hidup, hanya kembali ke laptop itu bisa 1 miliar sebulan. Dulu 8 tahun yang lalu. Tapi artinya apa? Begitulah pentingnya iktikaf menghidupkan nurani dan memproteksi dari kejahatan. Jarang ada pembunuhan ketika iktikaf, nggak ada. Karena bersentuhan dengan Tuhan itu membuat orang dalam lingkaran Tuhan, dalam pelataran Tuhan, maka terproteksi dari godaan setan. Maka orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, nggak pernah. Orang mau pacaran baik deh, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah, al-fatihah, nggak mungkin.
Maka sebaik-baik tempat adalah masjid di mana kita harus beriktikaf. Karena iktikaf harus di masjid jami. Nggak bisa kita iktikaf di kafe, di diskotik. Nggak bisa. Harus di masjid jami yang dipakai untuk Jumatan. Karena sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik, kalau dulu pasar. Sekarang tempat hiburan adalah di diskotik. Wah, ini diskotik syariah. Jadi masuknya tok-tok-tok, assalamualaikum. Itu lagunya qasidah, at-tahiyat, perdamaian, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Maka orang ke masjid, iktikaf utamanya, niat jelek pun jadi baik. Inilah kenapa 10 hari terakhir Rasulullah selalu melakukan iktikaf, mengurangi amalan-amalan duniawi. Kalau pengen dekat langit maka harus menjauh sedikit dari Allah, menjauh dari dunia. Orang kalau selalu membumi, maka jauh dari langit. Maka 10 hari terakhir, usahakan betul kita beriktikaf di masjid. Dan disitulah mudah-mudahan Lailatul Qadar akan kita terima bersama para sobat VDVC semuanya. Sehingga betul-betul nanti rezeki akan diberkahi. Insya Allah semua akan jadi rahmat, maghfirah, ampunan, dan semua kebaikan akan datang kepada kita. Karena malam itu nanti, di mana iktikaf itu, malam Lailatul Qadar itu, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disitulah malaikat salamun alaihi, dia ada keselamatan, bahkan tatanazzalu alaihim malaikah, turun malaikat di malam-malam iktikaf, malam-malam ganjil. Pastikan jangan terlewatkan iktikaf kita dengan takarrub kepada Allah. Boleh baca Quran, boleh wirid, boleh zikir, boleh sholat sunnah, apapun. Boleh doa-doa, nangislah kepada Allah ketika iktikaf. Mudah-mudahan sobat VDVC, renungan Ramadan bersama CDA ini membawa kita semangat dan ada spirit gairah untuk mencari iktikaf, mencari malam Lailatul Qadar, menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Wallahu a'lam. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Chef Fania di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Fish Roll Cheese, yaitu CDA omelet keju. Kita akan bikin omelet kejunya terlebih dahulu. Telur dengan krim cair, kita kocok hingga rata, panaskan wajan dan sedikit minyak. Kita akan tambahkan keju di tengah omelet. Setelah selesai, omeletnya akan kita sisihkan. Saya akan menggunakan CDA Fish Roll, makin lengkap, makin mantap. Ada 4 pilihan rasa, original, corn, cheese, dan spicy. Kita akan tambahkan salad yang sudah diberi olive oil. Kemudian kita akan tata di piring yang sudah omeletnya. Terakhir akan saya tambahkan parsley kering dan saus tomat. Tara, udah jadi CDA omelet keju. Silahkan dicoba. CDA, ikan olahan bermutu.